Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Puja Hidayat. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-27 kali ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya, tidak flu, tidak batuk-batuk, karena kabarnya kasus COVID di Jakarta mulai naik lagi. Saat saya rekam ini juga, sosial media lagi panas ya. Suhu politik karena dekat dengan hari debat Capres-Cawapres pertama. Wah, ini seru banget ya. Di episode ini kita akan membahas tentang evolusi dari e-commerce setelah mungkin sekitar 20 tahun ada mengisi keseharian kita. Nah, tahap akhir dari evolusi e-commerce saat ini itu disebut dengan quick commerce atau Q-commerce. Sebuah model bisnis yang bisa mendatangkan pesanan kita dalam hitungan menit. Lebih tepatnya kurang dari 1 jam, bahkan kurang dari 30 menit. Terdengar terlalu cepat ya. Sensasi nunggunya hilang. Tapi nyatanya quick commerce ini membantu sekali, khususnya untuk segmentasi pelanggan tertentu. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita masuk ke 3 update dunia e-commerce. Pertama datang dari TikTok Shop yang akan gabung dengan Tokopedia. Induk TikTok, ByteDance ya, dilaporkan telah berinvestasi ke GoTo untuk mengembangkan layanan e-commerce di Indonesia. Jadi seperti mengkonfirmasi rencana TikTok Shop yang akan kembali buka di Indonesia, yang sebelumnya sempat ditutup karena ada regulasi, sekarang dia berniat untuk masuk kembali dengan menggandeng pemain lokal. Detailnya seperti apa belum diketahui, tapi kalau dari Mendak ya Pak Zulkifli Hasan memperbolehkan TikTok berinvestasi di Tokopedia. Kecuali TikTok mau buka usaha baru, maka harus ada izin baru yang harus diurus. Yang kedua datang dari pemerintah yang membuat batas bawah marketplace online untuk harga. Jadi Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Ibu Esther Sri Astuti menyetujui peraturan yang diusulkan Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, bahwa e-commerce tidak boleh menjual barang di bawah harga pokok produksi. Wah, ini seru banget. Jadi kompetisinya semoga semakin sehat ya. Dan lagi-lagi saya angkat topik ke Pak Teten yang betul-betul mengerti ya perasaan penjual online di marketplace gitu, yang bahkan ada konsep predatory pricing yang mana udah banting-bantingan harga gitu, udah saling jatuh-jatuhin harga, udah kacau harga di marketplace. Kalau memang tidak ada kontrol seperti ini, mungkin kesulitan baik itu bagi penjual maupun platform ya, pemilik platform juga pasti akan kebingungan. Yang ketiga datang dari Q3 report dari 3 e-commerce yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama kita lihat dari Bukalapak. Bukalapak ini menarik sekali ya. Jadi Buka generate revenue 1,15 triliun di Q3 dan 3,3 triliun di tahun 2023 ini ya. Sudah 9 month 2023. Jadi naik 29% dari tahun lalu, baik itu Q3 maupun yang year on year. Walaupun TPV-nya menurun ya, total processing value di Q3 ini menurun 1%, tapi year on year-nya naik 10% di angka 122 triliun, luar biasa. Overall contribution margin-nya naik dari 0,07% jadi 0,44%. Ya lumayan ya. Padahal di Q2 udah positif ya, di Q3 minus lagi net profit-nya, tapi ya oke, masih tetap on track menuju profitabilitas. Kalau kita lihat EBITDA-nya naik terus ya, mantap. Lanjut ke GoTo. Nah, di Q3 GoTo ini generate 6 triliun revenue, lebih banyak dari Bukalapak, dengan contribution margin di 0,8%. Jadi 2,2 triliunnya itu dari Tokopedia, atau sekitar 30-an persennya kurang lebih datang dari Tokopedia, selebihnya dari grup. Naik 100 miliar dari tahun lalu, yaitu 2,1 triliun, lumayan. GTV-nya GoTo ya, atau Gross Transaction Value, nih GoTo sayangnya masih pakai GTV. Di Q3 ini ada di 62 triliun. Lebih slow sedikit dibanding Q2 di 69 triliun. Tapi sama seperti Buka ya, GoTo trennya juga fokus kepada profitability, EBITDA-nya juga bergerak ke arah yang benar. Keep up guys. Yang ketiga, datang dari Blibli. Kayaknya persaingan ketat sekali ya. Di Blibli ini juga generate revenue yang tidak sedikit. Di Q3 ini dia bisa generate revenue di 3,6 triliun. Luar biasa. 1,5 triliunnya dari first party. Jadi kalau Blibli itu ada first party, ada third party. Nah, selebihnya itu dari segmen lain. Jadi 1,5 triliunnya dari first party atau pihak pertama. Selebihnya dari segmen lain, dari third party, dari institusi ya, dia punya siplah. Ada physical store, ada over the air, beli tiket ya. Jadi kayaknya bersaing ketat untuk segmen e-commerce
antara Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli. Nah, untuk marginnya ini menurut saya ini oke punya ya. Jadi gross marginnya Blibli ini ada di 14% di Q3 dan 15% di sepanjang tahun 2023. Waduh, ini keren banget. Yang lainnya tuh masih tipis-tipis gitu ya. Blibli udah 2 digit. Luar biasa, keren. Blibli juga trennya positif ya, profitability-nya. Kita lihat dari EBITDA-nya tuh berkurang terus kerugiannya. Oke, itu aja 3 update terkini dari dunia e-commerce. Sekarang kita lanjut ke topik utama podcast ini. Oke, mungkin saya coba cerita sedikit dulu ya. Pas momen ini, istri saya tuh lagi hamil ya. Nah, namanya ibu hamil itu kan biasanya agak susah buat gerak gitu. Akhirnya, sebagai fans fanatik Indomaret, kita coba download Klik Indomaret. Jadi selama ini cuma pakai Indomaret Point aja, karena nggak pernah explore sampai ke Klik Indomaret gitu. Akhirnya kita set up, kita masukin alamat, titikin GPS, udah siap-siap. Jadi nanti kalau ada yang mau dibelanjain lagi, dan kebetulan saya lagi nggak ada di rumah, udah pakai ini aja gitu. Selang berapa hari, pas saya lagi di kantor, istri saya tiba-tiba WhatsApp. Dia bilang habis belanja di Astro, nggak sampai setengah jam sampai gitu. Dengan nuansi yang agak amazed gitu, saya amazed banget gitu, kurang dari 30 menit gitu. Dia sampai cerita ke saya juga wondering gitu, kok bisa ya 30 menit nyampe gitu. Nah, jadi pertanyaannya, kok akhirnya pakai Astro gitu kan, kemarin yang udah di setup Klik Indomaret. Artinya dapat dari informasi dari teman dan influencer di IG ya. Tipikal mama ya. Saya emang expect ya ada yang namanya quick commerce gitu, yang cepet banget proses pengantarannya, tapi nggak expect kurang dari 30 menit. Itu gila banget sih. Tapi sebenarnya beberapa marketplace juga udah melakukan atau sudah implementasi strategi yang sama ya, tentang secepat mungkin barang nyampe ke pelanggan gitu. Kita lihat Tokopedia, ada Tokopedia Now, Blibli ada Blibli 2 jam sampai dan sebagainya gitu loh. Apalagi Blibli kan juga punya ranch market ya, yang bagian dari grup mereka juga, jadi harusnya bisa lebih cepat. Kalau berpikir mudahnya ya semakin cepat item terkirim, semakin cepat diselesaikan, semakin cepat uang cair ke penjual yang tentunya juga akan dipotong jadi pemasukan untuk platform. Sebenarnya apa sih bedanya quick commerce dengan e-commerce pada umumnya? Nah, ini kita coba breakdown satu-satu ya. Pertama, dari apa sih quick commerce itu? Nah, ini kalau saya tanya ke ChatGPT ya, atau ke Om Sam Altman, yang saat podcast ini direkam, beliau dipecat, akhirnya direkrut lagi dengan komposisi board yang baru. Nanti kalau saya tanya ke ChatGPT, apa sih quick commerce? Dia bilang gini, quick commerce adalah model bisnis dalam industri e-commerce yang menekankan pengiriman cepat dan efisien dari produk atau layanan kepada pelanggan. Konsep ini menciptakan pengalaman belanja yang instan dengan waktu pengiriman yang dapat mencapai hitungan menit setelah pelanggan melakukan pemesanan. Poin utama dari quick commerce ini adalah menghadirkan produk dengan sangat cepat, seringkali melibatkan pemesanan secara online atau melalui aplikasi mobile dan pengiriman menggunakan jaringan pengantar atau kurir yang sangat efisien. Jadi memang poin yang perlu di-highlight itu adalah kecepatan dan efisiensi. Jadi ada 3 poin yang perlu diperhatikan di quick commerce ini. Ini kalau menurut saya ada 3 poin. Jadi yang pertama yaitu jumlah katalog produk. Ingat ya, kata kuncinya itu efisien, sehingga sebisa mungkin mereduce item-item yang tidak fast moving. Jadi jumlah katalognya nggak sebanyak e-commerce ya, atau apalagi marketplace ya, itu nggak sebanyak itu. Jadi betul-betul didesain seefisien mungkin dan lebih sedikit barang yang mengendap. Yang pertama tadi jumlah katalog produk, yang kedua yaitu cloud store. Jadi kalau tadi yang pertama katalog produknya yang efisien, yang kedua yaitu gudangnya, warehouse-nya, atau tempat barang itu di pull ya, dan kemudian diambil sama kurir untuk dikirim ke pelanggan. Nah, karena orientasinya cepat, jadi kayaknya kalau gudangnya jauh, misalkan di Cikarang, kemudian mesen di Tangerang, itu ya bisa lama gitu. Karena itu gudangnya disebar, scattered, di beberapa titik yang kira-kira banyak pelanggan atau yang at least potensial. Nah, konsep cloud ya, cloud store ini bagus banget, membuat bisnis itu lebih dekat dengan pelanggan ya. Dulu ada namanya Cloud Kitchen kalau nggak salah, pernah dengar nggak? Jadi diinisiasi oleh Grab. Nah, itu bisnis kuliner, jadi para bisnis kuliner itu bisa buka cabang dalam tanda kutip di Cloud Kitchen atau di tempat yang lebih dekat dengan pelanggan. Jadi nggak perlu beneran buka cabang, cukup pakai Cloud Kitchen aja. Nah, kalau quick commerce ini namanya cloud store. Ada juga yang bilang dark store, cuma kalau dark store kayaknya kurang masuk ya. Saya lebih prefer ke mungkin gudang bayangan ya dalam tanda kutip. Kan dibilang gudang tapi nggak gede-gede banget gitu loh. Dibilang kecil juga ya gudang gitu. Ada skema katalognya dan segala macam. Nah, cloud store atau dark store ini jadi kunci kecepatan pengiriman sebetulnya. Semakin dekat jaraknya, semakin cepat dan semakin efisien. Dan poin terakhir yang menurut saya adalah data. Jadi yang pertama tadi
jumlah katalog, yang kedua cloud store, yang ketiga adalah data. Hampir nggak mungkin menjalankan operational bisnis yang serba cepat ini tanpa data. Jadi dari katalog yang efisien, pengiriman yang cepat banget, dan segala macamnya, semua keputusan-keputusan itu diambil dari data. Jadi platform itu akan mempelajari, ini kurang lebih ya beberapa hal yang mungkin dipelajari oleh platform melalui data itu adalah misalkan, area mana sih yang paling banyak belanja katalog produk tertentu? Atau area mana yang banyak pemesanan tapi cloud store-nya belum masuk gitu atau belum terjangkau. Kemudian produk mana yang bisa diketik atau dicari tapi nggak pernah ada stok. Produk mana yang paling laris yang harus di-maintain stoknya. Kapan produk dengan katalog A atau B harus di-restock dan sebagainya. Jadi keputusan-keputusan strategis itu ya apalagi terkait efisiensi ini data itu akan sangat membantu ya. Bahkan bukan cuma membantu ya tapi kunci sih menurut saya. Jadi ada 3 poin quick commerce tadi bisa saya rangkum. Yang pertama yaitu efisiensi, dark store, dan data. Emang nggak bisa dipungkiri ya keberadaan quick commerce ini sebetulnya memang kebutuhan gitu loh. Bukan diada-adain sebetulnya, tapi memang kebutuhan. Kenapa hal ini jadi kebutuhan pada akhirnya? Kalau saya bisa jawab dari sudut pandang mungkin market shifting ya. Jadi memang kondisi pasarnya itu yang sudah berubah sama sekali gitu. Sering perubahan zaman gitu ya. Jadi waktu awal-awal ada e-commerce, kita bisa expect barang kita nggak sampai ke rumah ya. Jadi waktu zamannya transaksi belum se-secure atau seaman ini tuh masih rawan ketipu. Terus akhirnya dibuat sistem yang bisa melacak pengiriman gitu ya. Kemudian ada rekening bersama dan sebagainya. Akhirnya kita expect barang kita datang. Walaupun selama beberapa hari atau minggu ya, teman-teman yang udah di luar daerah biasanya sudah terbiasa dengan pengiriman yang lama. Akhirnya mulai ekspedisi bikin skema pengiriman bertingkat. Ya ada levelnya, ada yang sehari sampai ya walaupun tetap 2-3 hari, ada yang reguler atau bahkan ada yang kargo 14 hari kurang lebih baru sampai. Internet itu semakin tidak memadai juga dengan kecepatan ini, akhirnya muncul jaringan 4G+, sampai sekarang ada 5G untuk mengakomodir kebutuhan kecepatan. Jaringan sudah bagus, kemudian smartphone juga semakin bagus, muncul Gojek dengan gosennya yang bisa ngirim barang dari titik A ke titik B hanya beberapa jam saja gitu ya. Akhirnya ekspektasi kita terhadap pemenuhan kebutuhan itu semakin cepat, bahkan semakin singkat ya. Nggak lagi sekedar C2C ya seperti Gosen, bahkan B2C seperti Blibli atau GoTo itu juga cepet-cepetan kirim barang ke pelanggan. Nah saya coba mau tarik ini ke belakang dan nanti ke samping ya. Kalau ke belakang ini kita merujuk dulu ke kiblatnya, dalam tanda kutip kiblatnya e-commerce sedunia, yaitu Amazon. Amazon itu kalau teman-teman perhatikan di laporan keuangannya dulu ya, masih Om Bezos yang mimpin, itu gila banget. Amazon itu nggak sungkan ya atau kayak nekat gitu buka warehouse di lokasi-lokasi yang strategis yang dia tahu itu sewanya mahal gitu lah. Tapi kalau dia buka warehouse di situ, pengiriman ke pelanggan area tertentu itu akan lebih cepat gitu lah. Akhirnya dihajar juga biar itu mahal juga ya. Jadi ini saya dapat beberapa data ya di mana Amazon itu buka warehouse atau gudang di tempat yang lumayan mahal supaya lebih dekat dengan pelanggan. Bahkan di komplek perumahan elit ya. Jadi tahun 2019 Amazon beli tanah di Herndon, gimana bacanya tuh? Herndon, Virginia, senilai $1,1 billion atau 17 triliun untuk 22 hektar tanah. Kalau saya cek di internet, 22 hektar itu seluas ICE BSD. Itu 17 triliun dibeli sama Amazon tahun 2019. Tahun 2021, nah ini yang paling mahal, ada di Round Rock di Texas, senilai $2,2 billion atau sekitar 34 triliun untuk tanah seluas 61 hektar. Itu gila banget. Jadi dalam rangka menjangkau pelanggan, Amazon itu bukan lagi pakai gudang bayangan atau dark store gitu, tapi langsung bright store, terang-terangan bikin warehouse. Nah kalau kita tarik ke belakang, orientasi Amazon ini udah sama sebetulnya, secepat mungkin sampai ke pelanggan. Kalau dari samping kita coba lihat, siapa sih yang mulai quick commerce ini ya? Kalau tadi Amazon sudah berorientasi pada kecepatan pelanggan, kecepatan pengiriman produk ke pelanggan, sekarang kita masuk ke quick commerce. Siapa sih yang mulai quick commerce ini gitu? Kalau Amazon ini setahu saya sih belum menyebut konsep ini sebagai konsep quick ya. Jadi untuk penjualan grocery itu belum quick. Nah saya coba cek di internet, ternyata pionir quick commerce itu adalah perusahaan Jerman namanya Gorillas ya, atau Gorillas. Gorillas ini konon mempopulerkan istilah quick commerce untuk produk sehari-hari atau grocery. Jadi Gorillas ini bisa mengirimkan pesanan dalam 10 menit. Gorillas bisa mengirimkan pesanan dalam 10 menit. 10 menit bos. Setara dengan nonton One Piece sepertiga episode. Karena setiap episode kan biasanya kurang lebih 30 menit. Ini baru sepertiganya barang itu datang. Gitu. Jadi kalau saya lihat di websitenya, drivernya itu pakai sepeda listrik. Ya dia punya dark store juga, tapi namanya bukan dark store. Namanya itu mini fulfillment center.
Jadi sama aja, cuma beda istilah aja gitu ya. Tersebar di beberapa titik dan hasilnya pengiriman dalam hitungan menit dengan rata-rata 10 menit. Gila. Dari sini akhirnya muncul beberapa perusahaan lain yang akhirnya mengadaptasi konsep yang sama di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Nah, istilah quick commerce di Indonesia ini belum terlalu booming sebetulnya. Sebelum adanya Astro ya yang viral banget di kalangan emak-emak gitu. Sebelum itu kita kenal e-grocery. Jadi istilah khusus untuk menyebutkan toko online yang mensuplai kebutuhan sehari-hari atau fresh market. Jadi bahkan beberapa menurut saya terlalu niche ya, terlalu spesifik pada sayur dan buah. Jadi kalau kita pertama kali tahu e-grocery itu namanya Happy Fresh di Indonesia. Ya lagi ya, niche banget. Ceruk pasarnya itu sayur dan buah. Ada daging juga kayaknya ya. Nah, sudut pandangnya itu bisa mendapatkan buah dan sayur atau bahan masakan yang segar dan langsung diantar ke rumah. Yang ditawarkan Happy Fresh itu sebetulnya masih diadaptasi sampai hari ini oleh beberapa quick commerce. Bedanya dia ngirimnya masih dalam rentang 1 sampai kurang lebih 1 sampai 3 jam. Jadi kemiripan seperti lokasi gudang gitu ya. Nah, kalau Happy Fresh ini dia konsepnya bukan gudang tapi toko mitra. Bagus juga ya. Jadi alih-alih invest ke gudang, mending di outsource saja dari beberapa toko yang jual produk yang serupa gitu. Baru kemudian muncul ya ada Tiny Hub, ada Sayur Box dan segala macam. Fokusnya masih ke e-grocery, belum quick gitu. Nah, yang mempopulerkan quick atau quick commerce itu adalah Astro tahun 2021, astronaut.id. Astro itu muncul dengan menawarkan pengiriman bukan dalam hitungan jam lagi tapi dalam hitungan menit. Ya memang sih udah ada GoMart ya, udah ada GrabMart yang juga bisa kirim hitungan menit juga. Tapi kalau menurut saya itu bukan core bisnis mereka, itu cuma layanan aja. Ya tapi ngomong-ngomong ya, konsep marketing GoMart itu yang dibelanjain mama itu gila banget sih. Jadi teman-teman bisa baca tulisan di blog saya, di blog ini, willymai.name, tentang model bisnis e-grocery yang ngebahas tentang campaign GoMart yang dibelanjain mama. Itu keren banget, itu kreatif banget menurut saya. Oke lanjut. Jadi Astro ini bisa dibilang pionir dari tren quick commerce ini. Kalau teman-teman sendiri sudah pernah atau sudah ada Astro di smartphone-nya, coba komen di podcast ini, di episode ini. Kalau menurut saya coba deh, rasain ya, download, nanti terasa banget bedanya dengan e-commerce marketplace seperti Shopee atau Tokopedia atau Blibli dan segala macam. Dari tampilan aja udah beda banget. Jumlah katalog produknya ya dibilang sedikit enggak, dibilang banyak banget juga enggak gitu. Tampilannya simple dan enggak kayak marketplace. Produk katalognya enggak banyak karena memang concernnya bukan di sebanyak mungkin item, tapi lebih ke delivery-nya. Secepat mungkin di deliver. Ingat ya 3 prinsip quick commerce tadi di awal, yaitu efisiensi, lokasi, dan data. Waktu istri saya coba pesan itu, dari pesanan diterima sekitar 24 menit. Jadi ada tulisannya, selesai dalam 24 menit. Wah keren banget ya. Dan ya kita nggak tahu ini dikirim dari mana ya, tiba-tiba abang drivernya nganter paket aja gitu ya. Namanya juga dark store ya, gelap ya. Tapi kalau hitung-hitungan cemen saya nih, hitung-hitungan yang matematika aja jeblok kayak saya gini, kalau dia sampai dalam 24 menit, dengan kecepatan rata-rata di Jakarta itu paling 40 km per jam ya. Berarti lokasi cloud store-nya tuh sekitar 16 kilo dari rumah saya. Ini hitung-hitungan cemennya ya, mungkin bisa dikoreksi ya. Cukup terjangkau dan efisien banget. Nah pertanyaan yang muncul dari sudut pandang pebisnis adalah, seberapa efektif sih gitu loh buka gudang di lokasi tersebut? Memang berapa besar market yang dijangkau gitu loh? Skopnya sebesar apa gitu kan begitu ya? Ibaratnya nih, Bank BCA. Kayaknya hampir semua orang tahu deh, atau semua pebisnis tahu deh kisah ini ya. Jadi Bank BCA itu, kalau buka cabang itu risetnya lama. Jadi mungkin timnya tuh bikin feasibility study atau uji kelayakan itu bisa berbulan-bulan ya, bahkan mungkin bertahun-tahun ya. Untuk riset gitu loh, seberapa potensial sih buka cabang di sini dan segala macam. Nah konsep pengukuran feasibility buat dark store atau cloud store ini yang mungkin perlu banget untuk dipertanyakan. Karena kan gak lucu gitu ya kalau menjangka radius tertentu dari titik gudang dengan biaya investasi yang sekian, kopnya sekian itu harus dihitung gitu loh. Kalau tadi akhirnya beberapa bisnis itu punya parameter. Pokoknya kalau ada Bank BCA di situ, kita buka bisnis di situ. Karena kalau Bank BCA bikin feasibility study atau buka cabang itu pasti dihitungnya sudah sangat detail. Ada market yang potensial di sana. Sama kayak buka dark store tadi gitu loh. Kalau nggak ada returnnya gimana? Nah konsep ini akhirnya menimbulkan spekulasi ya. Kalau ternyata model bisnis quick commerce ini adalah model bisnis yang haus modal. Jadi terakhir saya baca ya, correct me if I'm wrong, Astro itu tahun 2022 mendapatkan pendanaan total 1,3 triliun dari seri A dan seri B. Gila, 1,3 triliun. Sebagai pebisnis kita nanya, ini break even point-nya gimana? BEP-nya gimana ini? Jadi ya terlepas ya dari dampaknya yang luar biasa banget mendobrak tren e-commerce,
celah ini mungkin yang memunculkan skepticism dalam diri saya tuh, keraguan terhadap model bisnis ini gitu loh. Ini beneran bisa profit atau enggak gitu loh, terus kedepannya gimana, apakah bisnis ini bisa sustain dan segala macam ya. Kalau menurut saya ada satu bisnis entity yang sangat bisa bersaing dengan model bisnis yang lebih sehat, dan kalau mereka serius ya, kalau bisnis ini serius, maka bisa banget menduplikasi atau bahkan menghantam Astro dengan mudahnya. Siapa dia? Klik Indomaret. Saya nggak di-endorse oleh Astro, saya nggak di-endorse oleh Klik Indomaret. Ini cuma pure analisis saya aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di awal cerita kan saya set up aplikasi itu Klik Indomaret, ya kan? Yang pada akhirnya justru istri saya malah belanja di Astro gitu, gimana sih? Akhirnya saya atau kami, saya sama istri saya itu juga coba Klik Indomaret. Karena baseline-nya atau benchmark kita udah Astro ya, yang sampainya hitungan menit. Pas ada tulisan nih kalau nggak salah di Klik Indomaret itu sampai pada waktu sekian-sekian gitu, itu kurang lebih 1-2 jam. Kita udah underestimate gitu, wah ini gimana sih, pasti kalah sama Astro gitu. Nggak lama setelah itu, dalam waktu kurang dari 30 menit, paket kita datang juga gitu, gila. Pas ditanya ke abangnya gitu, bang dari Indomaret mana bang gitu kan. Dan jawabannya itu ada di satu lokasi yang emang deket dari rumah gitu. Terus abangnya bilang gini, kalau nggak rame dan ada yang nganter bisa cepet bu gitu kan. Kalau rame ya nunggu ada yang kosong dulu gitu. Nah, ini kelemahannya. Sebetulnya apa sih yang small retail ya atau minimarket ini nggak punya gitu loh. Cabang juga setiap gang juga ada ya kan. Tinggal distribusinya aja. Nah per April 2023 ini sebagai gambaran aja ya. Indomaret itu punya 21.000 gerai. 21.000 gerai bos. Indonesia itu punya 8.500 kelurahan. Ini berarti satu kelurahan bisa ada 2-3 gerai. Astro itu, ini terakhir yang saya dapat ya, sorry mungkin ada update. Yang saya dapat di internet, Astro itu punya 50 gudang tersebar di Jabodetabek. Bedain sama Indomaret yang punya 21.000 gerai. Ini gila banget. Menurut saya yang justru bisa banget melakukan quick commerce ini adalah di minimarket ini gitu loh, Indomaret atau Alfamart. Lokasi lebih terjangkau, produk lebih banyak, ada sekitar 5.000-an produk kalau nggak salah ingat. Tinggal keseriusan pengiriman dan pengembangan aplikasinya aja gitu loh. Karena minimarket ini ya omni channel gitu, offline bisa, online bisa. Distribusinya rata gitu ke semua daerah. Bahkan mungkin kalau ditarik ya radius sekian kilometer itu mungkin ada yang beririsan atau intersection gitu loh, saking rapetnya gitu. Nah kalau Astro bermitra dengan minimarket ini bisa lebih gila lagi. Bener-bener bisa bubar nih warungnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi terlepas dari pembahasan terakhir tadi ya tentang model bisnis yang agak skepticism ini, yang penuh dengan skepticism ini, emang Astro ini dengan quick commerce-nya cukup disruptif banget, keren banget. USP-nya atau unique selling point-nya itu bukan adu segar ya, tapi kecepatan atau quick. Jadi nggak takut ngelawan GoMart, nggak takut ngelawan GrabMart, Tokopedia Now, Blibli dan segala macam. Tapi ya keraguan itu tetap ada ya di saya. Secara pribadi saya khawatir sustainability dari model bisnis ini itu gimana ke depannya gitu loh. Alternatifnya bisa dengan memaksimalkan minimarket ya, yang dasarnya location based dan well scattered, bisa diakuisisi atau bisa merger ya, atau bisa partnership. Supaya quick commerce ini bisa tetap mempertahankan dampak positifnya, namun juga tetap bisa profitable gitu. Jangan sampai ada gelombang-gelombang PHK segala macam ya, ini tidak baik. Oke, good luck untuk Astro dan Klik Indomaret. Semoga bisa ada kerjasama dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan lebih cepat lagi dan lebih memuaskan lagi. Oke, itu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share episode ini sekiranya bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di Spotify dan Noise. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.